Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini saya akan coba sharing bagaimana cara melengkapi PPS di DFO. Jadi PPS itu adalah perencanaan perbaikan strategis, di mana biasanya klinik yang sudah akreditasi pasti ada catatannya, ada masukan-masukan dari surveyornya. Tidak mungkin nol ya, jadi sangat wajar sekali. Nanti kita akan mulai secara bertahap ya. Oke, nah di sini silahkan masuk menggunakan email dan password masing-masing klinik yang sudah terdaftar ya di akun yankes.kemkes.go.id-nya. Kemudian nanti klik login. Nah, di sini klik menu akreditasi, kemudian klik di sini yang upload ya. Nah, di sini muncul apa-apa saja nih. Mulai dari bab, standar, elemen penilaian, uraian elemen penilaiannya apa, rekomendasinya apa, dan kemudian di sini buat PPS, laman pelaporan dan kegiatannya sampai selesai nanti ya. Rekomendasi surveyornya, jadi silahkan terlebih dahulu baca dulu ini apa saja sih rekomendasi surveyornya supaya nanti kita tahu rencana apa yang akan kita buat dan buktinya seperti apa dan indikator yang harus kita kerjakan tuh seperti apa gitu ya. Yang menjadi PR-nya itu ya yang ada ini rekomendasi hasil surveyor. Nah, contohnya nih yang bab 1 standar 1.3 EP4-nya ya. Di sini tentang tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk pasien case. Kemudian di sini katanya kata surveyor faktanya itu sudah ada SK-nya dan sudah menggunakan CCTV juga, ada buku tamu juga ya dan sebagainya. Cuman di sini masih ada rekomendasi yaitu pelaksanaan pengamanan dan pengawasan klinik agar mematuhi SPO yang sudah disahkan. Nah, nanti teman-teman uploadnya di sini PPS ya, silahkan nanti klik di sini. Nah, di sini nih yang paling pertama ya. Jadi sesuaikan silahkan mau elemen penilaian yang mana dulu. Ngacak juga sih nggak apa-apa ya. Nah, kemudian nanti di sini klik detail ya. Nah, di sini ada kolom-kolom yang harus diisi ya. Kita ada berapa kegiatan sih untuk menjawab rekomendasi surveyor ini. Misalnya satu nih, nah, rencana perbaikannya nanti apa, indikator pencapaiannya apa, sasarannya apa, waktu penyelesaiannya kira-kira tanggal berapa, sumber dananya ada dari mana ya, terus penanggung jawabnya siapa. Nah, ini link bukti saat survei. Nah, saya loncat dulu. Jadi siapkan Google Drive ya, ini contohnya ya. Ini Google Drive. Baiknya teman-teman itu bikin file yang lama dan file perbaikan. File lamanya itu kenapa di sini harus ada, karena di sini diminta link bukti saat survei. Nah, di sini teman-teman silakan aksesnya itu nanti kasih aksesnya ya di sini nih, bagikan. Nah, di sini ini aja siapa saja yang memiliki link di sini ya, klik saja di sini settingnya supaya apa, supaya orang nanti dinkes atau siapapun yang membuka itu perbaikan ini bisa melihatnya gitu ya, nggak harus minta izin. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sistemnya biar minta izin dulu, request akses, boleh silahkan ya. Nah, jadi saya ulangi, di sini ada file lama dan file perbaikan. Jadi silakan di-upload dulu nih file yang lamanya, kan sudah ada ya. Nah, di sini kalau saya sarankan buat folder sesuai dengan apa yang diminta atau apa yang menjadi PPS gitu ya. Ya, contohnya ini kan 1.3.4 nih. Yang ini ya masih diminta perbaikannya. Jadi silahkan. Makanya ini kenapa nggak berurutan ya, nggak semua elemen ya, karena yang dibutuhkan saja. Nah, ini pun sama, di file perbaikan nanti siapkan file-filenya gitu ya. Nah, ini contohnya di sini. Ini contohnya di sini file lama saya sudah siapkan contoh PDF-nya, file lama dengan nama file lama.
Kemudian ini yang file perbaikannya, di sini perbaikan. Kalau lebih lengkapnya misalnya perbaikan elemen 1.3.4 itu boleh banget. Ya, jadi pada intinya nanti di sini data fashion case, silahkan misalnya ya, tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk fashion case. Di sini surveyor merekomendasikan pelaksanaan pengamanan pengawasan klinik agar mematuhi SPO yang sudah disahkan. Nah, di sini saya coba buat seperti ini. Rencana perbaikannya memastikan SPO pengamanan klinik dilaksanakan dengan baik. Kalau misalnya teman-teman punya redaksi yang lain yang memang sesuai dengan apa yang diberikan rekomendasi oleh surveyor, itu silahkan. Terus kemudian indikator pencapaiannya apa? Jadi indikator pencapaian ini tentang perbaikan ini tuh apa gitu? Apa sih indikatornya gitu kan? Nah, di sini saya coba buatnya terlaksana pengamanan klinik dengan baik gitu ya. Sasarannya ke siapa? Di sini contohnya semua staf. Mungkin nanti ada elemen yang mengarah ke pasien atau keluarga pasien. Nah, silahkan ya, sasarannya tergantung dengan elemen penilaian dan juga rencana perbaikannya ya. Kemudian ini waktu penyelesaiannya, ini silahkan teman-teman klinik yang lebih tahu kapan waktu penyelesaiannya. Sumber dana misalnya ini tulis klinik, atau mungkin anggaran yang misalnya kalau klinik pemerintah dari mana misalnya gitu kan, bisa jadi ya. Kemudian penanggung jawab, nah di sini silahkan sesuaikan dengan struktur organisasinya. Untuk rencana perbaikan ini kan tentang akses keluar masuk ya, jadi saya rasa ini tanggung jawabnya koordinator atau penanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan. Boleh kalau misalnya mau diisi sama siapa yang relevan lah dengan rekomendasi yang diusulkan sama surveyor gitu ya. Nah, di sini link bukti saat survei ya. Nah, di sini tadi ini yang file lama. Nah, di sini silahkan, ini contohnya elemen 1.3.4. Ini tinggal di copy ya, tinggal diklik Ctrl C ya. Kemudian masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kita cek. Atau ya, ini contoh filenya ya. Atau teman-teman kalau misalnya filenya banyak ya, dalam satu folder itu banyak, ya udah berarti copy-nya itu si foldernya gitu. Nah, contohnya ini tinggal diklik terus kemudian Ctrl C ya. Dan nanti di sini dimasukkan Ctrl V. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, jadi ini nanti bakal muncul yang elemen folder elemen 1.3.4 gitu ya. Nanti klik simpan. Nah, di klik simpan ini tadi kan kita pilih satu kegiatan ya, jadi udah skip aja, kecuali kalau teman-teman punya beberapa kegiatan lainnya. Jadi tinggal kegiatan kedua, kegiatan ketiga itu silahkan. Tapi kalau misalnya cukup satu ya, cukup sekali aja klik simpannya, oke? Nah, di sini langsung muncul ya hasil input yang tadi kita input ya. Nah, di sini kemudian nanti klik detail. Nah, di sini ada lagi muncul yang kita input. Kemudian di sini periode pelaporannya. Ini contohnya kan bulan Juli ya. Berarti masuknya ke triwulan ketiga ya. Misalnya seperti ini, triwulan 3 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kan, triwulan ketiga. Terus kemudian progres pelaksanaan. Di sini apakah sudah dilaksanakan atau masih proses atau belum dilaksanakan. Ini silakan sesuai dengan dokumen bukti yang sudah dibuat ya, atau dokumen regulasi yang sudah dibuat sesuai dengan apa yang diminta di PPS. Ini contohnya sudah dilaksanakan misalnya ya. Nah, kemudian di sini link bukti perbaikan. Nah, link bukti perbaikan ini silahkan langsung ke ini ya, file perbaikan ini elemen 1.3.4. Kalau misalnya banyak, nanti diisi ini banyak ya, silahkan copy aja langsung elemennya. Ini Ctrl C ini langsung disalin ya linknya, kemudian nanti tinggal dipastikan di sini. Oke, nanti klik simpan. Input data gagal bulan 6 untuk triwulan 3. Oke, karena sekarang ini masih bulan 6 ya, jadi mungkin ini triwulan 2 masuknya ya. Oke. Nah ya, jadi silahkan yang tadi diisi dengan pelaporannya itu periode pelaporannya kapan, pada saat kita menginput aja ini gitu ya.
Oke, nah di sini tinggal nanti kirim. Sudah, ini satu elemen sudah selesai. Tinggal teman-teman mengerjakan file yang lain. Nah, alangkah lebih baiknya supaya nanti gampang untuk mengerjakan ini ya. Teman-teman bisa download Excel-nya nih. Di sini ada Excel-nya nih. Klik di Excel-nya di sini ya. Nah, seperti ini, klik aktifkan edit. Nah, ini ya. Ini teman-teman bisa klik bungkus di sini, terus kemudian kasih border ya. Set. Nah, seperti ini. Jadi tahulah apa nanti kira-kira yang harus dikerjakan gitu ya. Dipetakan, kerjakan dulu yang paling mudah gitu ya. Ini contoh saja. Barangkali teman-teman perlu nih contoh PPS yang coba saya sudah buat dengan cerita, misalnya surveyor ngasih rekomendasi ini. Nah, rekomendasi A misalnya yang kira-kira bisa dijawab itu seperti apa. Ini saya punya 4 contoh PPS yang sudah diisi. Barangkali perlu, nanti saya sematkan di link di deskripsi ya. Ini contohnya. Jadi misalnya di sini ada 2 kegiatan, ada yang 1 kegiatan, ada yang 3 kegiatan. Ini contohnya. Jadi apa sih indikator pencapaiannya? Seperti ini ya. Ini siapa penanggung jawabnya? Contohnya seperti ini. Ini contoh PPS 1. Ini juga contoh lagi ya. Ya, ini contoh-contoh. Ini supaya terbuka aja sih, biar ada benchmarking ya. Terus kemudian ini juga sama. Ini contohnya bukti ABK nanti seperti apa yang harus dicapai, indikator pencapaiannya ya. Oke gitu ya. Kalau misalnya yang TDD gitu kan. Oke, paling seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang butuh file contoh tadi PPS, bisa hubungi saya di 089688048126, dan juga mungkin ke Shopee saya pun bisa, Akred Klinik ya. Nah, teman-teman barangkali perlu file yang contoh PPS, silahkan bisa di sini ya. PPS aja, contoh PPS. Nah, yang ini silahkan di harga 20.000. Nah, ini anggaplah investasi saja ya. Kalau misalnya dianggapnya terlalu mahal, ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya dengan saya membuat 4 contoh PPS tadi, banyak effort sampai bergadang ya. Jadi silahkan kalau mau beli dicekot saja. Oke, itu tadi caranya untuk mengerjakan perencanaan pendidikan strategis atau PPS. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.